Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, shalom. Sekali lagi saya menyapa dengan sukacita, shalom. Haleluya, percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Kasih-Nya, kebaikannya memenuhi setiap kehidupan kita sampai saat ini. Mari malam hari ini sebelum kita akan beribadah pujian penyembahan, saya mengajak kita bersatu hati di dalam doa, supaya apa yang kita lakukan malam hari ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan disenangkan atas setiap pujian penyembahan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, sebab kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan kami rindu untuk mempersembahkan syukur di hadapan Engkau melalui pujian penyembahan kami malam hari ini. Layakan setiap kami Tuhan Yesus, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya apa yang kami persembahkan kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, berkati ibadah malam hari ini, berkati anak-anak-Mu yang datang malam hari ini dengan segala pergumulan hidup mereka. Tetapi kami percaya saat kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, sukacita surga ada di tengah-tengah kami, dan sukacita-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami mau bersorak-sorai buat Engkau lebih lagi. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin. Mau memuji nama Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri, lebih lagi kita mau menari bagi Tuhan, sebab kasih-Nya tidak pernah terbatas di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan. Katakan bersama. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerah-Nya limpah di hatiku, sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerah-Nya limpah di hatiku, sepanjang umur hidupku. Amin, haleluya. Kasih Yesus tiada batasnya, melebihi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku,
Tuhan baik, katakan amin. Coba lihat kanan kiri muka belakang saudara. Dengan senyum yang indah katakan Tuhan baik bagimu. Haleluya. Nere Gusti ora rugi nyatane. Nere Gusti saya ayam atine sanyatane wae uripku
pasangan berpasangan. Nanti pada waktu katakan opo iyo, pasangannya jawab tenan. Oke, siji loro telu, siji loro telu, ayo konco padha melu, papat limo enem, derek Gusti sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti ojo sempurna, sepuluh cangkel, derek Gusti sing mantep. Katakan sebelahnya, opo iya Tenan, tenan, opo tenan, iya, iya. pancen tenan, derek Gusti mesti selamat. Opo iya, Tenan, tenan, opo tenan, iya, iya, iya. pancen tenan, derek Gusti mesti selamat. Sekali lagi opo iya, opo iya, Tenan, tenan, opo tenan, iya, iya. pancen tenan, derek Gusti mesti selamat. Opo iya, Tenan, tenan, opo tenan, iya, iya, iya. pancen tenan, derek Gusti mesti selamat. Pancen tenan, derek Gusti mesti selamat. Pancen tenan, derek Gusti mesti selamat. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari lebih lagi kita nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kita lupakan segala masalah persoalan kita, karena kita tahu saat kita datang di hadapan Tuhan, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Terimalah segala pujian, hormat, syukur yang kami berikan kepadamu Bapa. Terima kasih untuk sukacitamu yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap kami Bapa. Pujilah Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nanti kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan dengan segenap hati, ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu
pujian mengalir dari hati kami, penyembahan yang terbaik mengalir dari hati kami, sebab Engkau baik Tuhan, kebaikan-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan, kasih-Mu sungguh besar. Oh, terima kasih Tuhan, inilah hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali, terus menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Biarlah mata dan hati kita terus tertuju kepada Tuhan, sebab besar cintanya bagi setiap kita. Kesetiaannya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Engkau yang memberikan kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Tiada kasih yang besar yang diberikan bagi setiap kami selain kasih-Mu Tuhan. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Renungkan segala perbuatan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Dengan apakah kita balas segala kebaikan Tuhan, selain kita bawa hidup kita hatikan di hadapan Tuhan. Naikkan syukur di hadapan-Nya. Haleluya, Yesus.
besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu memiliki hati yang seperti Engkau Tuhan. Kami rindu mengasihi seperti Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Kau mengajarkan kepada kami lebih lagi melalui kebenaran firman yang akan kami dengar malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan. Memiliki hati yang seperti hati, memiliki kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Sebab itu silakan Tuhan malam hari ini berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kebenaran firman-Mu bekerja untuk terus mengubahkan kami, untuk terus memperbaharui kami. Kami menyadari Tuhan masih banyak kekurangan dan kelemahan kami. Terus Tuhan ubah sifat manusia lama kami Tuhan. Ubah karakter kami Tuhan. Supaya hidup kami makin hari makin memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada, tutur kata kami, tingkah laku kami, seluruh hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, berkenan kiranya Engkau atas pujian dan penyembahan kami. Sekarang kami akan duduk diam, membuka pintu hati kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran yang ilahi, kebenaran yang dari Tuhan sendiri. Urapan-Mu atas setiap kami yang ada, istimewa atas hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terus pundi kabari? Saya mawon ya. Di dalam Tuhan pasti saya mawon. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di tempat ini ya. Hampir 1 tahun mungkin atau lebih Pak Edi ya. Enggak tahu, tiba-tiba Pak Edi mungkin dapat bisikan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita langsung saja belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya beri satu judul, yaitu Bukti Mengasihi Tuhan. Kita akan baca lebih dulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37. Saya baca lebih dulu di Alkitab saya. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ya. Ini adalah satu jawaban yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada salah seorang Farisi ya, yang bertanya tentang hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Tuhan Yesus menjawab, "Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Ya. Mengasihi Tuhan itu bukan pilihan Bapak Ibu Saudara, bukan opsi. Kita boleh mengasihi, boleh tidak mengasihi, bukan begitu ya. Bukan seperti kalau kita dapat undangan, misalkan undangan pesta, itu pilihan ya. Kita boleh datang, boleh tidak ya. Kecuali mungkin yang pernah, kalau bahasa Jawa pernah kedekean ya. Kalau nggak datang, wah awas ya. Dulu aku punya hajat nggak datang, tapi ini keharusan ya. Mengasihi Tuhan itu satu perintah yang harus ya. Apalagi buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Mengasihi Tuhan itu satu keharusan ya. Dan dikatakan mengasihi Tuhan itu bukan dengan separuh hati atau sebagian hati. Dikatakan mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ya. Jadi bukan sebagian. Artinya dengan seluruh kehidupan kita. Ya. 100% untuk Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan itu tidak boleh ya kurang dari 100% ya. Tidak boleh kasih kita kepada Tuhan itu harus lebih daripada kasih kita kepada siapapun juga.
Sebagai orang tua pasti kita mengasihi istri, ya, mengasihi anak, ya. Sebagai suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Tapi tidak boleh kita mengasihi suami lebih daripada mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh mengasihi istri, mengasihi anak lebih daripada mengasihi Tuhan. Ya. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-37. Matius 10 ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ini dikatakan Tuhan Yesus ya yang mengatakan itu, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini sangat jelas ya. Kalau kita mau layak, mau berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan itu kita taruh di tempat yang paling tinggi. Mengasihi Tuhan itu menjadi prioritas. Mengasihi Tuhan itu menjadi segala-galanya. Ya. Ada di tempat saya ya, seorang oma. Ya. Wah, dulu setianya minta ampun. Setiap ibadah itu pasti datang. Tapi ketika sudah mulai punya cucu, ya nggak bisa ikut. Ya. Cucuku, aku harus menjaga cucu. Ya. Cucuku sakit, cucuku kalau nggak sama aku, dia selalu rewel. Ya. Ini, jadi Tuhan kalah dengan cucu. Ya. Memang orang tua mengatakan orang tua itu lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya. Ya. Saya merasakan itu. Ya. Ya, sebagai opah ya, sebagai kakek itu lebih sayang kepada cucu. Itu memang betul ya. Tapi saya sekarang terbagi juga. Pak Edi biar nggak tegang Pak ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, mari kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya ya. Lebih dari siapapun ya. Bahkan lebih dari apapun. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari harta kita, lebih dari uang kita, lebih dari toko kita, lebih dari pabrik kita itu. Tuhan kita tempatkan yang paling tinggi. Tuhan yang menjadi prioritas. Ya. Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Sungguh? Saestu? Nanti kita lihat dari renungan ini. Nanti kita cocokkan, saya nggak menunjuk, kita paling tahu dengan diri kita. Apakah kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan? Karena ketika kita mengasihi Tuhan, itu nggak hanya cukup ngomong, aku mengasihi Tuhan. Ketika ditanya apa mengasihi Tuhan? Iya, aku mengasihi Tuhan. Menyanyi lagu pujian, aku mengasihi Tuhan. Tapi tidak cukup itu Bapak Ibu Saudara. Mengasihi Tuhan itu harus dibuktikan. Mengasihi Tuhan itu harus ada buktinya. Kata Pak Prabowo, jangan cuma omong-omong ya. Nggak boleh cuma ngomong-ngomong ya. Harus ada buktinya ya. Kita akan lihat dulu di dalam 1 Yohanes 3 yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran ya. Enggak cukup hanya dengan kata-kata. Tak cukup hanya menyanyi, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan harus dibuktikan dengan perbuatan kita, dengan hidup kita. Itu baru terlihat apakah betul kita mengasihi Tuhan. Ada beberapa yang hendak saya sampaikan dalam renungan pada malam hari ini. Apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Yang pertama, kita akan baca di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat ini sangat jelas.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21 bagian A. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya. Ini berbicara tentang ketaatan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan hidup dalam ketaatan, yaitu menuruti segala perintah Tuhan. Artinya hidup dalam ketaatan. Ya. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, ketika kita jadi orang Kristen ya, itu banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Ya. Dan perintah-perintah itu tidak hanya kita dengar, ya, tidak hanya kita mengerti, tapi perintah itu harus kita lakukan. Apapun bentuk perintah itu. Ya. Seringkali masalahnya kita di sini, kita itu senang belajar firman. Ya. Tapi juga ada sih anak-anak Tuhan yang enggak juga ya. Ya, karena saya ketemu dengan seseorang ya, bahkan mungkin beberapa orang ya. Ternyata walaupun dia rajin ibadah, rajin pelayanan bahkan, tapi ternyata enggak senang baca firman. Aneh nih ya. Bahkan yang buat saya lebih terkejut lagi, ternyata di HP-nya enggak ada aplikasi Alkitab. Ada di sini yang HP-nya enggak ada aplikasi Alkitab? Ada? Enggak perlu ngaku, nanti dilihat. Tapi kalau enggak ada, bertobat ya. Kebacut kalau orang Kristen enggak punya aplikasi Alkitab. Ya. Aplikasi Alkitab itu sangat istimewa. Ya. Kenapa? Karena coba aplikasi apa saja yang ada di HP. Kalau Bapak Ibu Saudara enggak punya kuota, bisa enggak aplikasi itu dibuka? Bisa enggak? Enggak bisa. Satu-satunya aplikasi yang bisa dibuka walaupun enggak ada kuota itu namanya Alkitab. Ya. Atau kalau ini namanya Alkitab bisa juga. Ya. Jadi aneh kalau orang Kristen kalau nanti enggak ada sampai di rumah buka itu, pasang itu aplikasi itu. Jadi sewaktu-waktu kita bisa belajar, enggak cuma di gereja. Ya. Puji Tuhan kalau yang sudah ada. Puji Tuhan kalau yang sudah rajin baca Alkitab. Seorang bapak berkata kepada saya itu Alkitab itu sudah khatam, nggak bisa dihitung katanya gitu. Kalau orang di sana kalau khatam itu harus dibancai. Ya, saya bisa 1 tahun 2 kali katanya, tapi saya nggak mengerti apa-apa. Ya saya maklum orang sudah tua. Ya, kalaupun kita ini mengerti Bapak Ibu, tidak cukup mengerti. Ya, tetapi setelah kita mengerti, firman itu harus kita lakukan. Amin. Masalahnya di sini ya. Banyak orang yang senang baca firman, senang merenungkan firman sampai mengerti, tapi pertanyaannya apakah firman itu dilakukan? Ini. Padahal bukti kita mengasihi Tuhan itu adalah kalau kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan. Artinya kalau kita hidup di dalam ketaatan, ya. Haleluya. Ya. Jadi orang Kristen, ya, kadang-kadang kita merasa perintah Tuhan itu selalu tidak menyenangkan. Ya, hari Minggu orang-orang pada kelenceran setelah seminggu bekerja, kita harus ibadah. Kita punya uang harus membawa persembahan, harus membawa kolekte, harus mengembalikan perpuluhan. Ya, laki-laki tidak boleh menikah lebih dari 1, betul ya Pak Budi ya. Tidak boleh lebih dari 1, cukup di rumah, di mana-mana nggak boleh ada simpenan. Kalau ada simpenan BRI saja tuh BCA. Ya. Saya sampai kenal seseorang ya, ini orang kaya ya, berkata kepada saya. Dia jadi mu'alaf, kemudian mengatakan begini, enak di tempat saya yang baru Pak. Kenapa saya tanya? Saya boleh 2, saya boleh 3. Itu yang resmi loh Pak, belum lagi yang setengah resmi. Haleluya, enggak boleh ditiru. Ya, memang gitu. Tapi sesungguhnya perintah Tuhan itu demi kebaikan kita. Perintah Tuhan itu sebetulnya untuk keuntungan kita. Ya, coba kalau suami boleh menikah lebih dari 1,
pasti tidak mungkin bahagia. Laki-laki itu sendiri, istrinya, anak-anaknya nggak mungkin bahagia. Tapi kalau Tuhan beri perintah pasti untuk kebaikan kita. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memberi persembahan, ya itu juga jadi benih. Amin. Ya sama seperti kalau kita makan buah-buahan, apa makan buah durian dimakan sama isi-isinya, kan tidak cuma dagingnya. Ya isinya dibuang ke tanah, nanti akan tumbuh lagi, akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Maka jangan menganggap perintah itu sebagai beban. Tapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan Tuhan yang diuntungkan. Tuhan tidak mengambil keuntungan sama sekali terhadap perintah-perintahnya. Tapi kita yang melakukan perintah-perintahnya. Menurut Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan itu berat atau ringan? Berat. Berat ya Pak. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Mendol kabeh Pak ya. Setuju berat? Kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Tolong dibacakan Pak. Tadi yang katanya berat. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Loh, nggak salah baca Pak. Tadi katanya berat. Lagi Pak yang terakhir Pak. Perintah-perintahnya. Betul Pak ya? Yakin? Nggak salah baca? Perintah-perintahnya itu ternyata tidak berat. Terima kasih ya Pak. Asalkan ini kita mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, perintahnya itu tidak berat. Ya. Kalau saya dulu istri saya minta datang ke rumah masih pacaran, wah seneng mau ngantuk-ngantuk berangkat saya. Karena apa? Karena mengasihi. Ya, itu kalau kita mengasihi apapun kita lakukan. Ya, terhadap orang yang kita kasih, apalagi Tuhan. Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Ya. Perintahnya itu enggak berat. Perintahnya itu baru terasa berat. Itu kelihatan kalau kita setengah mengasihi, sepertiga mengasihi, atau bahkan tidak mengasihi. Itu baru berat. Ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, enggak ada yang berat untuk kita melakukan perintah Tuhan. Ya. Haleluya. Kalau kita masih kuat kedagingannya, melakukan perintah Tuhan itu berat. Ya. Coba cek diri kita masing-masing. Kalau kita masih berat, mau udah berangkat ibadah saja berat. Aduh capek, aduh harus naik motor, harus beli bensin. Ya, itu kelihatan kedagingan kita masih kuat. Tapi kalau kedagingan kita mulai terkikis, tapi yang ada di dalam kita manusia rohani kita semakin kuat. Saya percaya ya, kita pasti ya menganggap perintah Tuhan itu enggak berat. Amin. Bahkan menyenangkan. Memang ketika kita mau melakukan perintah Tuhan itu rasanya berat. Ya. Coba ketika di jalan, ya tiba-tiba orang dipotong orang, wis motong mendelik pisan. Ya, padahal dia sudah salah ya. Rating kiri belok kanan kadang-kadang di jalan kan itu. Biasanya emak-emak begitu, betul ya. Tapi saya ketemu bapak-bapak juga. Enggak betul kok, saya ketemu bapak-bapak ternyata iya juga ya. Supaya imbang kan. Ya, kelihatan Bapak Ibu. Tapi coba kalau kemudian kita ngalah, ya rasanya plong kan. Coba kalau kita misalkan sama mesu-mesu, kemudian ribut, kemudian tahu kalau kita orang Kristen, ya. Artinya kalau kita mau melakukan perintah Tuhan itu awalnya berat, tapi setelah kita berhasil melakukan, hati kita akan tenang, akan damai. Amin. Gegeran ya, lanang mek wedok mek bojone. Kemudian sing wedok menyanyi, yang laki-laki enggak ngladeni, wis nyanyi enggak apa-apa. Terus apa kalau tadi seandainya ya satu panas teman ribut ya, kemudian gimana apa hasilnya? Ya, enggak karu-karuan. Tapi untung aja bapak-bapak ini sahabat enggak kepancing gitu ya, Pak Budi ya.
Jadi ini ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus taat terhadap perintah Tuhan. Apapun perintahnya itu ya. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelian sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat ini kelihatan ya. Ternyata ketaatan terhadap perintah Tuhan ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu lebih penting daripada persembahan, Bapak Ibu Saudara ya. Sia-sia kalau kita rajin berdoa ya, rajin ibadah, rajin baca firman tapi enggak taat. Ayat ini sangat jelas ya. Ketaatan itu lebih penting ya. Ada satu contoh di Alkitab ya, seorang bapak orang beriman, termasuk kita, kalau kita orang beriman harus mengikuti, yaitu Abraham ya. Ketika disuruh oleh Tuhan meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan sanak keluarganya, dia tidak tahu harus pergi kemana ya, arahnya di mana, tempatnya di mana, tempat itu seperti apa, negeri Kanaan. Tapi dia dengan taat, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan tempatnya ya. Dan ketika Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan anaknya ya, anak satu-satunya Ishak yang ditunggu selama 20 tahun lebih. Tapi ketika anak itu mulai bertumbuh ya, mulai lucu-lucunya, Tuhan perintahkan untuk dipersembahkan. Tapi Abraham dengan setia taat melakukan apa perintah Tuhan. Saya berharap kita pun juga demikian. Amin. Gak mudah ya. Ya, saya juga masih belajar. Artinya begini, kalau mungkin ada saatnya kita nggak taat, ayo cepat bangkit lagi ya, untuk kita memulai lagi ya. Selama kita hidup ini nggak ada yang sempurna kok. Kalau kita sempurna pasti sudah diangkat oleh Tuhan. Ini belajar yang penting, belajar terus. Ketika kita jatuh, ketika kita nggak taat, ketika kita nggak nurut, ketika kita melawan firman, ayo kembali kita. Amin, belajar ya. Kalau merasa nggak mampu, Tuhan aku nggak mampu, firman-Mu ini berat, perintah-Mu ini berat, harus mengasihi musuh. Harus kita ngalah terhadap orang, harus sabar. Gak kuat bukan berarti menyerah. Kita hanya tinggal berbicara, Tuhan aku nggak mampu. Berikan kekuatan, berikan kemampuan. Amin. Ingat, kita ini nggak sendiri. Tuhan tahu ya, kita nggak akan mampu melakukan perintah Tuhan dengan kita daging kita ini. Tapi Tuhan taruh rohnya di dalam kita. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita untuk memberi kekuatan. Amin. Haleluya. Bagian yang kedua, bukti kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu kita rela berkorban. Kalau bicara tentang kasih nggak bisa dipisahkan dengan pengorbanan. Kalau suami sampai ngomong aku mengasihi engkau, aku cinta kamu dek ya. Tapi ternyata gajiannya masih ada sebagian yang diselempit untuk dompet. Ditanya itu tanda tanya itu cintanya. Kalau namanya cinta, bayaranku belek PNKB gitu ya. Ini setruknya, tapi uangnya di aku gitu. Enggak ya Pak ya. Harus setruknya sama uang-uangnya sekalian ya. Jangan cuma amplopnya isinya diambil ya. Itu namanya enggak cinta ya. Ini kalau orang cinta pasti mau berkorban. Ya. Kalau orang tua itu mencintai anak-anaknya pasti rela apa saja. Yang penting anaknya jangan sampai kelaparan. Yang penting anaknya bisa sekolah. Yang penting anaknya bisa kuliah. Nggak peduli panas kepanasan, hujan kehujanan. Ya. Nggak peduli mungkin sakit sedikit-sedikit sakit demam, tetap kerja. Supaya anak-anaknya bisa terpelihara dengan baik. Anak-anak muda, ada nih anak muda. Ini kok anak tua semua nih. Anak muda. Masih ada 1-2 ya.
Kalau punya pacar ya, kalau ketika jalan bersama, makan bersama, bayar dewe-dewe, tinggalan ae mung durung. Wah, kalau masih pacaran aja nggak mau berkorban, apalagi kalau nanti jadi suami istri. Karena cinta kasih itu nggak bisa dipisahkan dengan pengorbanan. Amin. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini harusnya orang Kristen itu hafal semua. Ya, nggak perlu ada ditampilkan, mestinya sudah hafal. Ini ayat kunci, nggak boleh nggak hafal. Kalau nggak hafal berdosa ini. Ayatnya harus hafal, ini ayat kunci. Artinya ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan itu berikan yang terbaik. Bapak itu berikan yang terbaik, yaitu anaknya. Ya. Tuhan Yesus berikan yang terbaik, yaitu nyawanya. Ya. Karena Tuhan mengasihi manusia. Ya. Mengasihi dunia ini berbicara tentang manusia berdosa yang masih hidup dalam dunia. Tuhan sangat sayang, Tuhan sangat mengasihi. Dia berikan yang terbaik. Dia korbankan anaknya. Ya. Bahkan pengorbanan Tuhan itu jangan hanya merasa ketika Tuhan di kayu salib, tidak. Ketika Tuhan datang ke dunia itu sudah pengorbanan. Ya. Ya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang penuh kemuliaan. Di Filipi dikatakan, ia datang ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Itu sudah pengorbanan. Ya. Apalagi kemudian ketika dia disiksa, ketika dia dicambuk, ya, ketika dia mikul salib yang besok hari Jumat kita peringati. Bahkan puncak pengorbanan Tuhan itu adalah ketika dia disalib. Untuk siapa? Untuk orang benar? Untuk orang yang sudah bertobat? Untuk orang yang sudah mengasihi Tuhan? Tidak. Tapi untuk orang yang berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Roma 5 ayat 8. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Ketika kita masih belum percaya. Ketika kita masih belum bertobat sungguh-sungguh. Ya. Ketika kita masih suka mendem. Ya. Ketika kita masih suka judi. Ketika kita masih suka selingkuh. Ya. Ketika kita masih suka mencuri. Tuhan sudah memberikan nyawanya. Ya. Kristus telah mati untuk kita. Bukan ketika kita bertobat. Tapi ketika kita masih berdosa. Ya, karena apa? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Ya. Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Tidak seperti itu. Walaupun kamu tidak mengasihi aku tetap mengasihi kamu. Itu yang dikatakan Tuhan. Amin. Ya. Bahkan orang-orang yang belum percaya tetap dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan pengorbanan, harusnya kita juga begitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus membuktikan kasih Tuhan. Kita harus rela berkorban untuk Tuhan. Korban apa? Korban waktu. Ya. Harta kita, uang kita, ya. Talenta kita, ya. Kesenangan atau hobi kita, keinginan daging, keinginan hawa nafsu, itu harus kita korbankan. Bahkan hidup kita, ya. Itu harus kita korbankan. Kalau Tuhan izinkan kita mati karena kita percaya Tuhan, ya, kita harus rela. Ya. Kalau kita belajar di Alkitab, semua murid Tuhan itu mati sebagai martir. Mati karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kecuali Yohanes, dia mati tua. Dan Yudas, dia mati bunuh diri. Lainnya itu mati karena dia percaya Yesus. Karena dia memberitakan firman-Nya Yesus. Haleluya.
ya. Ketika kita mengasihi Tuhan, harusnya itu kita buktikan lewat pengorbanan kita, ya. Korban waktu, ya. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita nggak akan berbicara, aku nggak ada waktu, aku sibuk bekerja, ya. Hari Minggu aku lembur, gajiannya 3 kali lipat. Ya, saya ngerti karena itu bidang saya, ya. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan eman-eman, ya. Mengorbankan uang kita, harta kita. Amin. Ya. Saya percaya nggak sia-sia. Kalau Pak Budi mendirikan tempat ini itu tidak akan sia-sia. Tuhan tahu membalas. Amin. Saya ingat kisah tentang Obed-Edom. Ketika tabut Tuhan itu ditempatkan di rumah Obed-Edom, hanya 3 bulan. Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Saya percaya, asalkan semua itu dilakukan dengan tulus, saya percaya, ya, pabriknya Pak Budi tidak hanya di tempat ini, pasti akan mendirikan di tempat lain yang lebih besar. Amin. Itu janji Tuhan, ya. Asalkan semua dilakukan dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan, ya. Talenta kita, ya, kita korbankan, kesenangan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak akan kita bicara enggak. Aku hari Minggu besok enggak akan melayani. Apa dijak koncoku mancing. Apa ono lomba burung. Saya dulu suka burung, Bapak Ibu Saudara. Seneng kalau ikut burung, betul, ya. Artinya Tuhan dikalahkan mbek burung, Tuhan dikalahkan mbek ikan, hobinya, ya. Aku gak nang gresik lapo. Indonesia main mbek Vietnam. Ya, Tuhan itu kelihatan, ya. Kasih kita kepada Tuhan itu sampai seberapa. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau berkorban apa saja untuk Tuhan. Amin. Pasti kita mau berkorban. Jangankan yang hanya uang, jangankan kesenangan waktu. Kalau Tuhan izinkan nyawa kita, kita tidak akan takut. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mudah, ya, berkorban untuk Tuhan ketika kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita, ya, itu bukan milik kita. Baik itu istri, suami, ya, anak-anak bukan milik kita. Ya. Harta kita bukan milik kita. Ya. Walaupun itu hasil kita bekerja. Ya. Kalau Tuhan nggak memberi, kita nggak punya apa-apa. Kalau kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu milik Tuhan, itu pemberian Tuhan, itu dipercayakan Tuhan, kita enggak akan merasa berat ketika kita mau mengorbankan semuanya itu. Amin. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita enggak hanya menuntut Tuhan untuk memberi kita. Tuhan beri sehat, Tuhan beri berkat, Tuhan beri mujizat. Enggak apa-apa kita minta itu. Tapi kalau kita selalu minta itu saja, tapi enggak mau memberi, enggak mau berkorban, tanda tanya, betulkah kita mengasihi Tuhan? Karena mengasihi itu identik sama dengan memberi, ya, bukan menerima, ya. Ini saya kasih, misalkan, pasti memberi, ya. Begitu juga kalau kita mengasihi Tuhan, memberi, bukan menerima. Tapi kalau kita memberi kepada Tuhan dengan tulus, sudahlah, nggak usah takut, ya, nggak usah dituntut, nggak usah diklaim. Tuhan tahu membalas apa yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, ya, yang pertama tadi bukti kita mengasihi Tuhan, kita hidup taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita rela berkorban untuk Tuhan. Yang ketiga, bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu kita mengasihi sesama. Ya. Matius 22. Ayat yang ke-37. Maaf, ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ya, yaitu sama dengan hukum kasih, sama dengan mengasihi Tuhan, ya, ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Ya. Ini hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Ya. Maka lambang kita, ya orang Kristen itu salib, itu berbicara tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus dibuktikan dengan kita mengasihi sesama. Kalau kita bicara mengasihi Tuhan, ternyata enggak mengasihi sesama, ya, itu kasih yang hanya di mulut, kasih yang hanya omon-omon, ya, kasih yang palsu. Kasih yang sejati itu harus dibuktikan dengan mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Kalau kepada yang dilihat saja nggak bisa mengasihi, apalagi nggak Tuhan nggak bisa lihat, yang nggak kita lihat. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Siapa yang pernah lihat Tuhan? Oh, pernah di gambarnya, mungkin gitu ya. Kalau kepada Tuhan saja yang nggak kelihatan. Ya, kepada saudara kita yang kelihatan kita nggak bisa mengasihi, apalagi kepada Tuhan yang nggak kelihatan, ya itu pendusta. Ya. Bukti kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu kita mengasihi saudara kita yang kelihatan. Siapa saudara kita? Saudara bukan hanya saudara yang sedara, ya. Tapi saudara bisa berbicara saudara di dalam Tuhan. Ya. Kita jangan dipetak-petak, jangan di kotak-kotak. Hanya karena berbeda gereja, berbeda organisasi, ya. Kemudian merasa itu nggak kenal, ya. Ada yang meninggal mungkin beda gereja, enggak kenal aku. Walaupun enggak kenal itu saudara kita. Amin. Asalkan orang yang percaya Tuhan Yesus itu saudara kita, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita punya Bapa yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Kita anak-anaknya, jadi semua saudara. Ya. Kita ini tubuh Kristus, ya. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ya. Ada yang jadi kepala. Pak Edi jadi apa, Pak? Ya, jadi kita ini saudara. Kita harus saling mengasihi supaya hidup kita jadi contoh buat orang lain. Ya. Kemudian juga saudara itu siapa? Kata saudara sebetulnya dimaksud ini adalah semua orang. Ya. Bahkan orang-orang yang tidak seiman dengan kita itu saudara kita, sesama manusia. Ya. Tetangga kita, teman-teman kerja kita. Bahkan bukan hanya itu, orang yang membenci kita pun sekalipun, itu ya perlu kita kasih, itu harus tetap kita kasih. Amin. Ya, tetangga yang mungkin menjengkelkan, ya, tetangga yang mungkin kalau ngomong itu ngabangno kuping, ya, ya, tetangga yang mungkin selalu resek, ya, kita harus tetap mengasihi. Amin. Karena itu perintah Tuhan. Ya. Ada orang yang seringkali mengatakan begini. Kalau kamu mengasihi aku akan mengasihi kamu. Kalau kamu baik kepada aku akan baik kepada kamu. Tapi kalau kamu jahat kepada aku bisa 10 kali lebih jahat. Ya. Tapi kalau anak Tuhan tidak boleh begitu. Nah, kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Kalau kamu tidak mengasihi aku tetap mengasihi kamu. Amin. Kalau kamu membenci aku, kamu menipu aku tetap mengasihi kamu. Karena itu perintah Tuhanku. Amin. Harusnya begitu Bapak Ibu. Kalau kita bisa begitu, wah, semua orang akan senang dengan kita. Amin. Ya, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Ya, saya hidup di tengah-tengah warga yang nggak ada yang anak Tuhan. Ya, satu desa bahkan nggak ada yang Kristen sama sekali. Ya. Jadi saya harus pintar-pintar menempatkan diri. Waktu mau masuk rumah, tetangga kanan kiri sudah bisa saya tahu nggak suka. Ya.
Justru saya nggak suka itu paling saya apii ya. Kalau saya ada apa-apa saya kasih yang lebih dulu ya. Tapi akhirnya dia baik sekali ya. Rumahnya itu sebelah ada pohon mangga ya. Kemudian cabangnya, ranting-rantingnya itu ke kanopi saya gini. Istri saya sudah mulai lihat, gak di perasaan katanya. Karena orang perempuan bisa main perasaan ya, gak di perasaan. Kemudian yang di depan rumah ngasih tahu, Pak, diingatkan Pak, masa mangganya kok dibiarkan? Enggak Pak, saya lebih memilih untuk berdoa. Ya, tiba-tiba hujan lebat datang angin, kena angin wush, rubuh ke rumahnya sendiri. ya, jadi nggak perlu lah kalau ada apa lebih baik didoakan. Sampai hari ini kami dapat hubungan baik. Kalau bapak ibu yang belum pernah ke rumah saya di desa banget, tak tahu. Ada orang tanya temannya Pak Adi, oh Pak Adi yang orang Kristen, mesti begitu. Orangnya baik, wah, nggak usah disandingkan. Mesti cerita yang intinya yang baik-baik, ya. Ceritanya begitu. Rumah saya itu hampir setiap malam baik pagernya maupun pintu rumah jarang dikunci. Kalau saya pas di rumah jam 2 saya lihat ini masih mablak semua anak-anak sembrono. Padahal semua di luar ya, sepeda motor 4 di luar semua. Tapi ya puji Tuhan, itu untungnya. Kalau kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Ya. Jadi kita harus mengasihi siapapun. Ya. Bahkan orang yang membenci kepada kita, yang pernah merugikan kita. Kita harus tetap mengasihi. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Enak kasihlah musuhmu ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ingat kisah tentang Ayub, ketika Ayub dalam keadaan jatuh, nah, dah biasa manusia. Ketika jaya semua mendekat, ketika jatuh nggak punya apa-apa, hartanya habis, ditinggalkan semua sahabat-sahabatnya. Semua pada mencibir, mengolok-olok. Dianggap Ayub ini pasti telah berbuat dosa, Ayub telah melakukan yang jahat dan lain-lain. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Dia memilih di ayat yang ke-40 di pasal 42. Setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya. Jadi ketika kita mengampuni orang, ketika kita tidak membenci orang yang membenci kita, ya, Tuhan memberkati kita, ya. Tuhan jadi pembela buat kita, ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari renungan ini Bapak Ibu masih yakin kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Betul ya. Karena ini orang mengasihi Tuhan ini harus paling tidak ada 3 bukti. Kita hidup dalam ketaatan, rela berkorban untuk Tuhan, dan mengasihi sesama. Masih yakin Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Apalagi kalau kepada istri loh, apalagi kepada suami ya. Ayo dimulai. Mengasihi saudara, mengasihi sesama itu mulai dari keluarga. Ya. Jangan kalau sama istrinya orang mengasihi, istrinya sendiri ribut terus. Sini mulai dari rumah ya. Kalau yang satu sedang terbakar, satunya jadi api tambah kopong, harus begitu memangnya ya, harus begitu. Sama seperti saya juga begitu, tanya kalau biasanya yang ngalah siapa Bapak Ibu? Bapak apa Ibu? Cewek. Setuju Mas? Enggak gitu. Enggak lah, saya sering ngalah kok. Enggak, yang pasti itu begini. Jadi masalahnya itu bukan siapa yang ngalah, tapi biasanya orang yang ngalah, ya, itu membuktikan bahwa dia itu lebih dewasa rohaninya. Amin. Wah, ibu-ibu senang. Orang yang ngalah itu biasanya orang yang dekat dengan Tuhan. Wih, ibu-ibu mana? Sudah. Jadi sampai di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Dari renungan yang kita dengar, apakah kita mendapati diri kita adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, atau sebaliknya
kita hanya di mulut saja, Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi sejatinya, sesungguhnya kita nggak mengasihi. Kalau mungkin kita hari-hari yang telah kita lewati, kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, selagi kita masih diberi Tuhan nafas, kesempatan, mari kita berubah. Ya, kita buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan hidup dalam ketaatan. Silakan WL Singer, saya minta tolong. Pak Toto sudah duduk di sini. Ya. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan janji yang indah buat kita. Ini janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat yang ke-21 bagian B. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa berkat ini Bapak Ibu. Ya. Sebaliknya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, 1 Korintus 16 ayat 22 ayat penutup. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Mari bersama-sama berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Bukan 1 Raja-Raja, 1 Korintus ya. Kita akan baca bersama dengan hitungan ketiga, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Pilihan ada pada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Tapi kalau kita tidak mengasihi Dia, firman Tuhan mengatakan terkutuklah. Saya yakin percaya, tidak seorang pun di antara kita ingin menerima kutuk. Justru kita ingin menerima berkat yang dari Tuhan. Amin. Berkat itu adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan ada di dalam kita, Tuhan yang punya langit dan bumi, kita nggak perlu takut apa yang kita khawatirkan. Kita nggak perlu takut masalah yang kita hadapi. Kita nggak perlu takut keadaan dunia yang terjadi hari-hari ini. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Sepertimu, aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Kita ulangi lah. Aku ingin memiliki hati yang seperti lebih dari yang lalu.
Inilah kerinduan hati kami Tuhan, sekaligus komitmen kami Tuhan. Kami mau mencintai Engkau, kami mau mengasihi Engkau selama-lamanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan kembali betapa besar kasih-Nya Tuhan kepada saudara. Tuhan mengasihi bukan hanya ketika Dia disalib, tapi sampai hari ini kasih-Nya itu tidak pernah berubah, kasih-Nya itu tidak pernah berkurang. Kalau kita masih ada sampai saat ini, jantung kita masih berdetak, tubuh kita masih sehat, kita tidak berkekurangan, kita masih punya pekerjaan, kita masih punya usaha, kita masih punya orang-orang yang mengasihi dan yang kita kasihi, masih ada suami, masih ada istri, masih ada anak, masih ada saudara, masih ada saudara di dalam Tuhan. Semuanya karena kasih-Nya, bukan karena kita baik, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengalaman kita. Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Kami punya Bapa yang mengasihi. Sekalipun kami sesungguhnya orang yang tidak layak untuk dikasih, seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak menurut, seringkali kami hidup menuruti keinginan daging kami, seringkali kami menjauh dari Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Namun kasih Tuhan tidak pernah berubah, kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan. Tidak ada yang mengasihi engkau lebih dari Tuhan mengasihi engkau. Terima kasih. Lihat diri saudara, apakah saudara orang yang patut untuk dikasihi Tuhan? Siapapun saudara, Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Segala lama, segala lama. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan mentaati setiap perintah-perintah, rela berkorban untuk Tuhan, dan dengan mengasihi sesama. Roh Kudus, tolong kami, tolong anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu percaya kalau Bapak Gembala, para pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan mengasihi sesama, tidak lama tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Kalau kami semua yang ada di tempat ini saling mengasihi, kami bersama hidup rukun, bergandeng tangan, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan. Akan banyak-banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur.
Ku memuliakan namamu seumur hidupku. Mimbar saya kembalikan kepada Bapak. Dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta selamanya. Katakan Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta selamanya. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Ini kasih kami kepadamu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terlebih lagi kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami dimampukan lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan. Kami boleh memberi yang terbaik Tuhan Yesus buat sesama kami Tuhan. Seperti Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus Engkau yang memberikan kemampuan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lebih lagi Tuhan, mengurapi dan memakai hamba-Mu luar biasa, dahsyat dan ajaib bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, salah perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku.
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, ucapan syukur. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tangan tinggi-tinggi. Kita akan akhiri ibadah kita. Kini pulanglah Bapak Ibu yang terkasih. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, Allah turut bekerja di dalam engkau untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihi Tuhan, bagi engkau yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah-Mu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Bahkan apa tidak pernah engkau lihat, apa enggak pernah engkau dengar, bahkan apa tidak pernah engkau timbul di dalam hatimu, semua akan disediakan oleh Bapa di surga karena engkau mengasihi Dia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.